Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimahumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menjalankan hidup dan kehidupan ini dalam rangka memenuhi kebutuhan kita, yaitu sebagai hamba Allah berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimahumullah. Pada pagi ini saya akan coba membahas, yaitu bolehkah suami menerima zakat daripada istri. Dalam dunia yang sudah maju ini, banyak para wanita menghasilkan uang sendiri. Dari sisi lain, para pria atau lelaki statusnya banyak pengangguran dikarenakan disebabkan oleh tidaknya dapat kesempatan pekerjaan. Dalam pasangan suami istri, di mana istri yang mempunyai pekerjaan dan penghasilan sendiri, ada keinginan untuk membantu suami dari segi apapun, termasuk dari segi keuangan. Dalam segi keuangan ada keinginan istri memberikan zakatnya kepada suami. Timbul pertanyaan, bagaimana keabsahan daripada istri memberikan zakat kepada suami? Bapak-bapak jamaah subuh rahimahumullah, orang-orang yang menerima atau yang mendapatkan zakat sudah dicantum dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Taubah ayat 60 yang berbunyi, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakina wal amilina 'alaiha wal mu'alafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fis sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang yang fakir, orang yang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya atau para mualaf, untuk memerdekakan para hamba saya atau budak, untuk membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Surat Al-Taubah ayat 60. Ayat di atas menunjukkan, memberikan keterangan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat secara rinci yang teringkas dalam 8 asnaf, yaitu yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian timbul pertanyaan, zakat itu diberikan kepada orang yang asnaf 8 tadi. Bagaimana dengan suami? Suami merupakan pasangan hidup dari seorang istri, di mana termasuk dalam keluarga. Dalam hal ini, keluarga ada yang bisa diberikan nafkah, ada yang tidak diwajibkan memberikan nafkah. Suami wajib memberikan nafkah kepada istri, akan tetapi istri tidak wajib memberikan nafkah kepada suami. Ketentuannya dalam memberikan zakat kepada keluarga ada 2. Yang pertama, apakah keluarga itu termasuk daripada orang yang menerima zakat atau asnaf yang 8? Kalau seandainya tidak termasuk dalam asnaf yang 8, maka seorang itu tidak bisa diberikan zakat. Kemudian yang kedua, apakah seseorang itu termasuk tanggungan atau nafkah wajib dari seseorang? Kalau seandainya dia bukan termasuk nafkah wajib, tidak berhak diberikan zakat. Seperti
istri tidak berhak diberikan zakat oleh suami atau anak tidak berhak diberikan zakat oleh istri. Akan tetapi kalau seandainya dari pihak kakak kandung, adik kandung, bibi atau saudara-saudara lain yang tidak menjadi kewajiban memberikan nafkah, maka itu bisa diberikan zakat. Kemudian di dalam hal memberikan zakat ada ketentuan yang berlaku, yaitu di mana seorang itu memberikan zakat dengan memperhatikan ayat At-Taubah 60 tadi. Kemudian bagaimana dengan seorang suami? Apakah istri wajib bisa memberikan zakat kepada suami? Kita lihat di sini bahwasanya suami bukan menjadi kewajiban bagi istri untuk menafkahinya, karena suamilah yang wajib memberikan nafkah kepada istri. Maka dalam Islam bisa digolongkan kepada orang yang bisa menerima zakat daripada istri, karena suami tidak menjadi tanggung wajib. Oleh karena itu, bagaimana Islam memandang, bolehkah suami istri memberikan zakat kepada istri? Jawabannya boleh, selama suami itu termasuk dalam golongan asnaf yang 8. Di sini kalau suami itu tidak ada pekerjaan atau pengangguran, maka suami bisa menerima zakat daripada istri, karena suami digolongkan orang fakir. Akan tetapi hal ini harus diperhatikan, intinya adalah bahwa suami termasuk daripada golongan yang 8. Bukan hanya sembarangan memberikan kepada zakat kepada suami, akan tetapi harus mempertimbangkan dasar-dasar daripada Al-Quran dan hadis. Di sini bukan berarti suami begitu enaknya saja tidak bekerja, hanya mengandalkan istri. Akan tetapi suami harus dulu berusaha semaksimal mungkin memperhatikan, mendapatkan pekerjaan, bahwasanya suami mempunyai kewajiban yang lebih penting daripada hal semua, itu menafkahi istri dan anak-anaknya. Kalau seandainya suami sudah benar-benar mencari pekerjaan dan memang nasibnya tidak mendapatkan pekerjaan dengan baik, maka di sini boleh istri memberikan zakat kepada suami. Akan tetapi yang terpenting adalah kesimpulannya, yang pertama harus memperhatikan bahwa suami harus termasuk dalam golongan asnaf 8. Kemudian suami harus bekerja semaksimal mungkin memperhatikan kewajibannya, karena kalau suami malas-malasan hanya mengandalkan istri untuk mendapatkan zakat, maka suami akan berdosa, karena intinya suami harus berkewajiban menafkahi istri. Disinilah kita harus mempertimbangkan benar-benar bahwasanya suami betul-betul dalam golongan orang yang fakir atau orang yang berhak menerima zakat. Disinilah baru istri bisa memberikan zakat kepada suami. Intinya, pertama, kita boleh memberikan zakat kepada suami, seorang istri. Kemudian suami harus bekerja keras terlebih dahulu untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau suami hanya malas-malasan, mungkin di sini akan gugur kewajiban atau gugur daripada istri memberikan zakat, karena suami tergolong orang yang pemalas. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pagi ini. Semoga bisa memberikan pelajaran dan hikmah bagi kita untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.